Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan, perlindungan, dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa mengisi waktu ini untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan itu sebagaimana bulan Ramadan yang memang Allah Subhanahu wa taala hadirkan secara spesial sebagai bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Dan insya Allah waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi sebab keberkahan hari-hari kita, keberkahan aktivitas kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, dan kitab ini kami berkahi. Maka siapapun orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia dekat dengan sumber keberkahan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan menyampaikan tema tentang panggilan-panggilan Allah di dalam Al-Quran kepada orang beriman, atau panggilan-panggilan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara langsung dan diperuntukkan bagi orang beriman.
Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini sebenarnya sudah ada kitabnya. Ada beberapa ulama yang menulis tentang kitab tentang permasalahan ini, dan ini sebenarnya pembahasan tentang ayat-ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman, atau bahasa kita ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an dikumpulkan, dan ada ulama yang menyebutkan jumlahnya 89, ada ulama yang menyebutkan jumlahnya 90. Tapi di antara dua angka itu, karena ada yang memasukkan kalimat ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, itu di dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Bagi yang fokus pada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka angkanya ada 89. Jadi ada banyak ulama yang memang sudah menuliskan kitab ini, dan apa yang ditulis oleh para ulama itu juga menjadi referensi-referensi dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan di antara kitab yang membahas tema tentang panggilan-panggilan Allah untuk orang-orang beriman adalah kitab yang judulnya Nida'ur Rahman li Ahlil Iman, atau Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi. Dan juga ada kitab judulnya Nida'atul Mannan li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah yang maha pemberi kepada orang-orang yang beriman. Dan yang kedua itu ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, atau kita lebih mengenalnya dengan Syekh As-Sa'di karena beliau memiliki kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau kita sering menyebutnya dengan sebutan nama kitab Tafsir As-Sa'di. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an sebenarnya pembahasan yang sangat menarik sekali, karena pada 89 ayat itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar memanggil orang beriman. Bahkan secara langsung Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya terkadang kita begitu membaca Al-Quran, kita terkadang melalaikan, ya, atau tidak terlalu perhatian terhadap tema-tema yang demikian itu. Ya, padahal sekecil apapun permasalahan yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya, maka itu kalau kita tadabburi, kita hayati, maka akan memberikan pelajaran-pelajaran yang mahal untuk kita. Apalagi nanti kalau kita membahas contohnya ya ayyuhan nas di dalam Al-Qur'an. Ya, itu pun juga akan memberikan akan memberikan konsep-konsep yang mahal untuk kita, kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi itu kalau kita indeksasi, ya, kemudian kita kaji, kita tadabburi, kita hayati, maka akan melahirkan panduan-panduan yang berharga untuk kehidupan kita hari ini. Dan itulah yang kemudian hari ini masuk dalam corak tafsir yang namanya adalah at-tafsir al-maudhu'i, atau tafsir tematik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu memperhatikan hal-hal. Jadi begitu di dalam Al-Quran ada panggilan untuk orang beriman, maka itu pun harus kita perhatikan. Ya, begitu dalam Al-Quran ada panggilan untuk manusia, gitu, maka mestinya menggerakkan kita untuk memperhatikan apa sih sebenarnya
yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan pada ayat-ayat yang dibuka dengan panggilan terhadap manusia. Ya. Dan apa kemudian panduan yang bisa kita gali dari itu semuanya. Namun cara interaksi dengan Al-Qur'an yang demikian itu akan bisa kita jalani ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagaimana panduan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "La tansuruhu nathrad daqal." Janganlah kamu membaca Al-Qur'an itu seperti kamu menyebar ad-daqal. Daqal itu kurma yang kualitasnya buruk, yang biasanya kalau pedagang kurma itu melihat ada kurma-kurma yang sudah jelek gitu ya, maka akan dia ambil, dia buang gitu ya. Nah itu nathrud daqal itu mengambil kurma yang jelek kemudian dibuang. Nah, apa kaitannya dengan baca Quran seperti nathrud daqal ya? Seperti suara kurma jelek ya, kurma yang kualitasnya jelek dan dibuang. Sebagian ahli ilmu mengatakan begini, janganlah kamu membaca Quran seperti kamu membuang kurma-kurma yang buruk, gitu ya. Karena begitu penjual kurma, kalau di kita kalau toh bukan kurma, ibu-ibu itu suka melakukannya tapi di beras ya. Begitu mau masak beras, biasanya di kampung itu apa bahasanya? Beras ditaruh di tampah, kemudian kalau ada batu maka batu kerikil-kerikilnya itu dihilangkan. Itu namanya nathrud daqal, itu seperti itu. Ya, membersihkan beras dari kotoran-kotoran. Kalau kemudian ada beras yang jelek gitu ya, atau bahkan beras yang masih ada kulitnya dan seterusnya, maka itu disisihkan atau bahkan dibuang. Itu namanya nathrud daqal. Lah kaitannya dengan nathrud daqal yang itu adalah kurma-kurma yang jelek yang dibuang itu dan disamakan dengan bacaan Al-Qur'an, sebenarnya persamaannya ada pada suara yang dihasilkan oleh kurma-kurma yang dilempar saat dia jatuh ke tanah. Jadi begitu ngelempar kurma, jatuh ke tanah, tok. Ya, jatuh lagi, tok. Ketemu kotor lagi, yang jelek lagi dibuang, tok. Ketemu yang kotor lagi dibuang, tok, begitu tuh. Jadi jatuhnya kurma, tek, 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 tek. Apalagi orang sudah pengalaman penjual kurma, ya, kemudian dia sudah pengalaman, oh ini kurma-kurma yang jelek-jelek ini, ya, ini harus dipisah-pisahkan, maka dia sangat cepat sekali milih, tek, 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 tek. Jadi begitu dilempar jatuh ke tanah atau jatuh ke papan atau jatuh ke bawah, maka kurma itu menghasilkan suara. Lah suara-suara yang dihasilkan, ya, itulah yang kemudian disebut oleh Ibnu Mas'ud sebagai nathrud daqal. Jadi kalau kamu baca Al-Qur'an itu jangan seperti suara-suara yang dihasilkan oleh orang-orang yang yang membuang kurma-kurma yang jelek itu. Ya. Jadi kalau kamu baca Quran jangan seperti suara kurma-kurma jelek yang jatuh karena dibuang oleh penjualnya. Ya, itu ya. Artinya apa? Artinya adalah sudah ngelemparnya itu, ya gitu ya. Sudah ngelemparnya itu enggak niat, gitu ya. Sudah ngelemparnya itu menghinakan, sudah ngelemparnya itu tidak memberikan penghormatan terhadap yang dilempar karena kurmanya juga kurma yang jelek, gitu ya. Dan apa? Dan begitu jatuh maka iramanya tidak diperhatikan, ya. Dan itu kalimat Ibnu Mas'ud, la tansuru nathrad daqal wa la tahudduhu haddasyi'ar. Dan janganlah kamu membaca Quran itu seperti kamu baca syair. Lazimnya orang baca syair itu cepat gitu ya. Jadi orang itu baca syair cepat gitu. Bahkan terkadang ada huruf yang jatuh, ya. Bahkan ada hak-hak huruf yang tidak dipenuhi saat membaca, saking cepatnya. Ya gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kifu 'inda ajaibihi, tapi berhentilah di setiap ayat-ayat yang menakjubkannya. Ya gitu ya. Tapi berhentilah
di setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang menakjubkan. Nah, itu. Jadi maknanya jangan seperti suara kurma yang dibuang, atau jangan seperti orang baca syair itu. Maknanya jangan buru-buru, jangan cepet-cepet, ya. Kamu lempar huruf yang kamu baca. Kamu baca ayat itu seperti kamu melempar huruf dari mulutmu, ya, dan tanpa kamu maknai, tanpa kamu hayati. Tapi kifu inda ajaibi. Tapi berhentilah untuk menikmati keajaiban-keajaiban ayat-ayatnya. Wa harriku bihil qulub. Begitu kamu berhenti, gitu ya. Contohnya kita mendapati ya ayyuhalladzina amanu, kayak puasa begini. Begitu puasa begini kan ayat yang paling masyhur. Sering kita dengar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu. Begitu kita baca itu, kita baru baca ya ayyuhalladzina amanu. Kifu inda ajaibi, berhentilah. Ya. Dan dapati, hayati di tempat kamu berhenti sehingga kamu bisa menangkap keajaiban-keajaiban kalimat itu. Itu ya. Jadi mestinya begitu. Sehingga kalau kita interaksi dengan Al-Qur'an itu dengan cara yang demikian, maka insya Allah akan sangat banyak sekali hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan lewat interaksi kita dengan Al-Qur'an. Wa harriku bihil qulub. Setelah kamu berhenti di ayat-ayat yang menakjubkan itu, maka gerakkan hatimu untuk berinteraksi dengan ayat-ayat itu. Nah, ini panduan interaksi dengan Al-Qur'an yang disampaikan Ibnu Mas'ud. Agar apa? Agar ada komunikasi yang baik antara kita dengan Al-Qur'an. Ya, karena Quran itu kalamullah. Ya. Quran itu adalah perkataan Allah, firman Allah. Maka begitu kita membaca Al-Quran, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan kita. Maka kalau kita tidak rajin berhenti di setiap kalimat ataupun ayat untuk mencari keajaiban-keajaiban di ayat itu, ya, untuk melihat keindahan-keindahan di dalam kalimat ayat itu, dan kita tidak menggerakkan hati kita untuk berinteraksi dengan kalimat ataupun ayat tersebut, maka interaksi kita dengan Al-Qur'an hanya sebatas interaksi lisan saja. Sehingga itu yang harus kita libatkan. Kita libatkan hati kita libatkan akal kita untuk berpikir. Wala yakunu hammu ahadikum akhiras surah. Dan jangan sampai orientasi kalian dalam membaca Al-Quran itu adalah ingin cepet-cepetan menghatamkan surat saja. Nah, gitu ya. Para ulama punya penjelasan tentang kalimat yang terakhir itu, bahwa cepet-cepetan di situ maknanya adalah membaca cepat sampai tidak terpenuhi hak-hak huruf dalam ayat-ayat yang dia baca. Nah, gitu ya. Makharijul hurufnya tidak tepat. Nah, gitu ya. Panjang pendeknya tidak tepat, tajwidnya tidak tepat, bahkan ada huruf-huruf yang jatuh, bahkan ada huruf-huruf yang tidak ditunaikan haknya, hanya karena buru-buru pengen khatam-khataman. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah panduan yang mahal dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka dengan panduan yang mahal ini para ulama-ulama kita pun akhirnya begitu mengetahui dalam Quran ada ya ayyuhalladzina amanu begitu saja, maka itu sudah cukup untuk direnungi. Gitu ya. Kemudian digali sehingga apa panduan-panduan yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan di ayat-ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu itu. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan panggilan Allah kepada orang beriman di dalam Al-Qur'an, sebenarnya selain panggilan untuk orang beriman, di dalam Al-Qur'an kita banyak mendapati jenis-jenis panggilan.
Sebelum kita masuk ke topik kita tentang panggilan Allah untuk orang beriman. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali panggilan-panggilan. Ada ya ayyuhalladzina amanu, ya. Yang itu akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, di mana ya ayyuhalladzina amanu terulang sebanyak 89 kali itu, ya. Dan ini adalah panggilan takrim, ya. Dan ini adalah panggilan taklif, ya, panggilan yang setelah dipanggil maka Allah akan memberikan beban syariat kepada orang beriman, ya, gitu ya. Tapi yang menarik, sebelum diberi beban syariat, sebelum diperintah atau sebelum dilarang, Allah Subhanahu wa taala memuji orang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini kaidahnya, ya, memuji sebelum memberi beban. Nah, itu ya. Memberi pujian sebelum memberi tanggung jawab. Dan itulah nanti akan kita bahas, ya. Itulah yang nanti akan kita bahas dalam ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan berikutnya selain ya ayyuhalladzina amanu, kita juga mendapati dalam Al-Qur'an ada ya ayyuhan nas. Ya, ada ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu terulang 20 kali, ya. Dan para ulama menyampaikan bahwa ya ayyuhan nas itu rata-rata adalah panggilan pengingat. Jadi kalau Allah memanggil ya ayyuhan nas, maka pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala lebih ingin memberikan peringatan kepada manusia, bukan memberikan beban syariat. Ya, gitu ya. Lebih ingin mengingatkan, ya. Dan ya ayyuhan nas itu adalah panggilan yang setelahnya Allah itu berbicara tentang fitrah manusia. Ya, jadi begitu Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhan nas, maka panggilan ini adalah panggilan pengingat. Kenapa? Karena setelah panggilan ini yang Allah sampaikan itu adalah perkara-perkara yang sudah sudah difahami oleh fitrah manusia. Ya, contohnya surat Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang tua kalian supaya kalian bertakwa. Nah, itu ya. Pada ayat ini sebenarnya fokusnya bukan pada sembahlah Tuhan kalian, tapi sebenarnya ada pada alasan kenapa kamu harus menyembah Tuhan kamu. Ya, karena Tuhan kamu itu sudah menciptakan kamu, sudah memberikan fasilitas-fasilitas hidup kepada kamu. Dan ingat, ya, Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang dulu menciptakan orang tua kamu. Ya, memberikan fasilitas-fasilitas hidup kepada orang tua kamu. Maka dengan kamu memahami bahwa Tuhanmu itu baik kepadamu dan Tuhanmu juga sudah baik kepada orang tuamu, harapannya mudah bagimu untuk u'budu rabbakum, untuk mudah dalam menghambakan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau juga dalam Quran surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Itu panggilan itu ya Yohanes itu disebut dengan nida at-tadzkir, panggilan pengingat. Jadi manusia diingatkan oleh Allah, hei manusia, kamu itu fakir loh kepada Allah. Kamu itu butuh kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, kondisi manusia butuh kepada Allah itu adalah kondisi fitrah manusia. Makanya panggilan wahai manusia, gitu ya, itu adalah nidaul fitrah. Selain nidaul tadzkir, dia adalah nidaul fitrah. Dia adalah panggilan fitrah. Kenapa? Karena bahkan orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya, orang-orang musyrikin di kota Makkah pada waktu itu, kalau mereka punya hajat, ya, mereka punya keinginan, maka yang mereka panggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah ingatkan dengan panggilan ya ayyuhan nas. Ya, wahai manusia. Dan wahai manusia itu adalah panggilan pengingat. Allah ingatkan bahwa kalian itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai manusia itu adalah panggilan fitrah. Kenapa? Karena secara fitrah kalian mengakui bahwa kalian itu butuh Allah Subhanahu wa taala.
maka kalian melakukan apapun yang kalian lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Al-Quran menyinggung bagaimana orang-orang musyrikin ketika ada di atas kapal, kemudian badai berhembus, ya, gelombang menggunung, lalu kapal itu diombang-ambingkan oleh gelombang. Apa yang terjadi? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Yang mereka lakukan manggil-manggil Allah dengan sepenuh keikhlasan. Nah, itu ya. Jadi kamu butuh Allah itu udah fitrah kok. Nah, gitu ya. Makanya diingatkan kembali oleh Al-Quran. Lewat apa? Lewat panggilan, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi dengan menggunakan ya ayyuhan nas. Nah, itu. Nanti ada lagi dalam Quran itu panggilan, yaitu panggilan untuk ahli kitab, ya ahlal kitab. Nah, itu ya. Dan panggilan ya ahlal kitab itu terulang 12 kali dalam Al-Quran. Dan kebanyakan panggilan tentang ya ahlal kitab, ya. Nanti ada lagi ya ayyuhalladzina utul kitab, itu beda lagi, ya ahlal kitab. Ya, wahai para ahli kitab. Maka biasanya panggilan-panggilan yang seperti ini ya kebanyakan tentang ajakan untuk berdialog. Ya, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai ahli kitab, kemarilah. Ta'alau ila kalimatin sawa, kemarilah untuk menyepakati kalimat yang sudah kita sepakati bersama, ya. Kemarilah untuk mendialogkan sebuah kalimat yang sudah sama-sama kita sepakati. Apa? Alla na'budu illallah. Ya, bahwa kita itu tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Ya, kita tidak menyekutukannya dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ahli kitab dipanggil dalam Al-Qur'an, kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan itu adalah ajakan untuk berdialog. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ada juga dalam Al-Qur'an ya Bani Israel. Ya, panggilan untuk Bani Israel. Dan panggilan untuk Bani Israel itu memang secara spesifik. Ya, itu adalah untuk Bani Israel, tapi secara umum dan pelajarannya ya itu berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW yang Al-Quran diturunkan kepada mereka. Ya, jadi kalau Allah memanggil ya Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Setelah itu Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan, ingatlah. Maka fahami bahwa memang ayat itu turun berkisah tentang Bani Israel, tapi pelajarannya juga harus kita renungi, ya, dan harus kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita. Nah, gitu ya. Dan ya Bani Israel dalam Al-Quran terulang 6 kali. Kalau dalam Al-Baqarah dari kisah Bani Israel ada dari ayat 40 sampai 123. Itu sangat panjang sekali. Ya, kisah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah dari ayat 40 sampai ayat 123. Dan ternyata yang menarik adalah bahwa dalam ayat yang Allah memanggil Bani Israel untuk banyak mengingat kebaikan-kebaikan Allah itu, ternyata sepanjang itu bahas Fir'aunnya hanya di 2 ayat, yaitu ayat 49 dan 50. Gitu ya. Jadi ternyata bahas Fir'aunnya itu hanya 49 sampai 50. Makanya kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya inti dari dakwah Nabi Musa itu tidak hanya sekedar membahas tentang Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu hanya episode kecil dalam perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam, tapi sebenarnya yang menjadi konsentrasi ya dakwah Nabi Musa kepada Bani Israel, yang itu juga harus kita jadikan sebagai renungan, adalah apa? Adalah mengajak atau adalah memperbaiki mentalitas Bani Israel.
Ingatlah wahai Bani Israel ketika kami menyelamatkanmu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami enggak mau beriman kecuali kami melihat Allah dengan mata kami. Ingatlah ketika kalian meminta air kepada Musa, kemudian Musa menyampaikan itu kepada kami. Wa idistasqa Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala, fakulna, maka kami katakan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Ingatlah gitu ya. Itu kan sebenarnya itu yang menjadi konsentrasi. Ya, itu yang menjadi konsentrasi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu ternyata hanya sepenggal kecil dari perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Sehingga yang penting ya dari dakwah Nabi Musa itu adalah perbaikan mentalitas, ya, adalah perbaikan jiwa Bani Israel. Dan mestinya itu ketika kita baca, ya, maka jangan hanya difahami ini ayat mengolok-olok Bani Israel, jangan. Tapi terkadang ayat-ayat itu begitu kita baca juga menyinggung kita, karena sangat banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kita menyanyiakannya dan tidak mensyukurinya. Ya, itu ya. Baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an juga ada panggilan ya ulil albab, ajakan untuk berpikir. Ya, gitu ya. Fa'tabiru ya ulil absar, ya. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan. Dalam Quran juga ada panggilan untuk wanita, ya nisa an-nabi. Ya, itu ya. Ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi. Ini panggilan untuk istri Nabi, panggilan juga untuk semua wanita. Dan ada yang menarik bagaimana cara Al-Quran memanggil wanita. Ya, bagaimana? Lihat surat Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa inittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kalian bertakwa. Masya Allah, itu dipuji. Ya, dipuji dulu, baru kemudian apa? Fala takhdha'na bil qaul, maka janganlah kamu mendayu-dayukan suara kamu saat berbicara dengan laki-laki. Nah, itu ya. Jadi Allah sebenarnya ingin melarang istri Nabi untuk mendayu-dayukan suaranya ketika ngobrol. Tapi sebelum Allah melarang, Allah Subhanahu wa taala memuji-muji dulu istri-istri Nabi. Kalian itu wanita istimewa, kalian itu wanita yang berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Maka kalau ngomong, gitu ya, ini menarik. Dan ini bahkan panduan bagi kita ya. Kalau sering sekali, bahkan kita itu kalau punya anak perempuan, interaksi dengan anak perempuan itu kadang kalau kita nyuruh ya sudah nyuruh. Kalau kita ngelarang ya sudah kita ngelarang gitu ya. Padahal Quran ketika harus memanggil perempuan, ya nisa an-nabi. Ya, ketika Quran memanggil perempuan, maka tidak hanya sekedar disuruh atau dilarang, tapi yang menakjubkan adalah dipuji-puji sebelum disuruh dan dipuji-puji sebelum dilarang. Gitu. Dan ini juga menjadi pelajaran mahal lah bagi kita untuk interaksi dengan pasangan kita, dengan istri kita, ya, sehingga kita ketika berbicara dengan pasangan kita tidak hanya sekedar nyuruh dibuatin ini atau melarang dari melakukan itu, tidak, ya, tapi bahkan sebelum kita nyuruh, contohnya sebelum kita minta tolong untuk membuatkan sesuatu, apakah membuatkan kopi, mengambilkan air ataupun apa, maka panduan dari Quran adalah menyampaikan pujian-pujian untuk perempuan itu, baru kemudian menyuruh ataupun melarang. Dan itu adalah etika berbahasa, berkomunikasi yang menakjubkan, yang panduannya sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi banyak sebenarnya panggilan-panggilan yang ada di dalam Al-Quran. Pun juga ada satu panggilan untuk orang kafir dalam Quran, ya ayyuhalladzina kafaru itu ya. Ya, kalau ya ayyuhalladzina amanu ada 89, kalau ya ayyuhalladzina kafaru ada sekali. Ya, 2 kali dengan kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun itu, tapi Allah meminta Nabi untuk berkata kepada orang-orang kafir. Tapi kalau Allah menyampaikan langsung kepada orang kafir, hei orang-orang kafir, la ta'tadzirul yaum. Ya, enggak ada alasan bagimu hari ini.
sesungguhnya kamu hari ini akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ada dalam Quran surat At-Tahrim itu, ya. Jadi sekali itu, kemudian muncul pertanyaan dalam pikiran kita, orang beriman dipanggil 89 kali, orang kafir cuma dipanggil sekali dalam Al-Quran. Ya, itu kira-kira pelajarannya apa? Maka di antara para ahli ilmu ada yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang sudah menutup telinganya, orang sudah menutup hatinya. Ya, maka ngajak bicara orang yang menutup telinga dan menutup pendengaran hatinya itu adalah sebuah kesia-siaan. Manggil mereka itu adalah sebuah kesia-siaan. Nah, itu ya. Makanya mereka Allah sampaikan data-data tentang keimanan, Allah sampaikan ayat-ayat yang kalau mereka mau mentadabburi, menghayati ayat-ayat itu maka akan menjadikan mereka beriman, tapi Allah tidak panggil mereka. Nah, itu ya. Tapi Allah tidak panggil mereka. Kenapa? Karena tadi bahwa orang kafir, ya, sebagaimana kita mengetahui, itu adalah orang yang mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka menutup diri mereka dari kebenaran itu. Nah, itu ya. Karena kata kafara itu secara etimologi, secara bahasa artinya adalah ghatta, artinya adalah menutupi. Ya, makanya petani pun juga disebut kufar dalam bahasa Arab. Petani itu disebut kufar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fatah ayat 29. Kenapa petani disebut kufar? Karena di antara yang dilakukan oleh petani itu adalah ya menggali tanah, kemudian memasukkan biji, lalu menutup biji itu dengan tanah. Ya, pekerjaan nutup biji dengan tanah, ya, menutup itu adalah kafaro. Ya, itu ya. Lah kalau petani menutup biji dengan tanah supaya tumbuh, itu disebut kafir, jamaknya kufar. Maka orang-orang yang menutup dirinya, menutup hatinya dari kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah, padahal mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran, mereka adalah orang-orang kafir. Lah kalau mereka sudah menutup diri, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil mereka, ya. Ya, dan bahkan hanya sekali dalam Al-Quran panggilan ya ayyuhalladzina kafaru. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa jenis panggilan yang ada di dalam Al-Quran, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji panggilan-panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Ada apa dengan panggilan? Apa istimewanya panggilan itu? Ya, apa istimewanya panggilan itu? Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah amaroni an aqra 'alaikal Qur'an." Ini Nabi berkata kepada Ubay. Ya, Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi ahli Quran. Satu dari 4 orang yang Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk mengambil Quran dari mereka. Ya, ambillah Quran dari 4 orang. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku ya untuk membacakan Al-Quran kepadamu." Qala Ubay, maka Ubay bin Ka'ab berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Dan yang menarik adalah yang ditanyakan oleh Ubay bin Ka'ab. Apa? Ubay bin Ka'ab tidak bertanya, surat apa yang Allah perintahkan untuk engkau bacakan kepadaku, wahai Rasulullah. Tidak. Tapi Ubay bin Ka'ab fokusnya pada Allah samanilaka. Wahai Rasulullah. Ya, apakah Allah juga menyebut namaku ketika memerintahkanmu untuk membacakan surat kepadaku? Ya, apakah Allah juga mengatakan gini, "Hei Rasulullah, ya, bacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab." Apa Allah menyebut namaku begitu itu? Allah memanggil namaku itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bala." Ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil namamu Ubay bin Ka'ab. Ya, faja'ala Ubay yabki, maka
Ubay bin Ka'ab pun mulai menangis. Kenapa? Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, dan dia diberi nama oleh orang tuanya. Kemudian namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ubay menangis. Jadi begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay, "Ubay, Allah memerintahkanku untuk membacakan surat kepadamu." Fokusnya Ubay bukan pada surat apa yang harus Nabi bacakan kepada Ubay, tapi fokusnya Ubay pada apakah Allah memanggil namaku. Kenapa? Karena kalau Allah memanggil namanya, itu sebuah takrim, itu sebuah kemuliaan semulia-mulianya. Dan bahkan mungkin namanya tidak tertulis dalam daftar orang-orang hebat di kampung atau di negeri dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi yang penting namaku ini pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah cukup menjadi kepuasan, menjadi kebanggaan. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab menangis ketika Nabi menjelaskan bahwa Allah menyebut namanya, Allah memanggil namanya. Nah, gitu ya. Jadi begitu itu saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Nanti akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi panggilan itu istimewa, ya. Apalagi yang memanggil di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau mendapatkan kalau hadir dalam satu majelis, di situ ada raja gitu contohnya, ya. Di situ ada raja di negeri kita. Kemudian di tengah-tengah majelis itu yang hadir banyak, pejabat-pejabat banyak. Tiba-tiba kemudian raja menggunakan mikrofon memanggil nama kita. Hai fulan bin fulan, ya, maju ke depan. Apakah? Nah, gitu ya. Jadi manggil kita, hai fulan bin fulan. Dan yang manggil kita itu adalah raja di negeri kita. Semua orang mendengar. Maka alangkah berkesannya pertemuan waktu itu. Bahkan nanti 20 tahun berikutnya gitu ya, setelah berlalu 20 tahun mungkin raja itu sudah lupa bahwa pernah memanggil kita, ya, dalam sebuah majelis, tapi kita tidak pernah lupa bahwa dalam suatu kesempatan kita pernah dipanggil oleh raja, gitu ya. Dan itu didengar oleh semuanya. Jadi itu orang baru dipanggil raja. Lah sekarang yang manggil kita itu adalah rajanya para raja. Dan bahkan raja yang memberikan kekuasaan kepada raja-raja yang ada di dunia. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya gitu ya. Maka tentunya kita melibatkan hati kita, kata Ibnu Mas'ud. Ya, maka kita gerakkan hati kita begitu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kita berhenti di situ. Kemudian kita gerakkan hati kita bahwa saya sedang dipanggil oleh Zat yang kekuasaannya sepenuh langit, sepenuh bumi. Saya ini sedang dipanggil oleh Zat yang kekayaannya tidak pernah berkurang, walaupun semua manusia diberikan kekayaan olehnya. Saya ini sedang dipanggil oleh Zat yang maha besar, ya. Saya ini sedang dipanggil oleh Zat yang keridhoannya adalah segalanya dalam hidup ini. Akhirnya begitu kita libatkan hati kita saat kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, maka efeknya adalah vibrasi iman di dalam hati kita. Hati kita akan bergetar. Nah, itu. Jadi memang mesti tenang, gitu ya. Dan memang mesti kita latih, ya, mesti kita latih. Kalau enggak kita latih sekarang mau sampai kapan? Ya, kita membaca ya ayyuhalladzina amanu tapi hanya membaca sepintas, gitu ya, tidak berhenti, tidak merasa saya sedang dipanggil oleh Allah, kayak gitu itu. Kalau kita tidak latih dari sekarang, dan itu untuk sampai pada cita rasa aku ini dipanggil oleh Allah, baru kemudian memunculkan getaran iman di dalam hati kita, gitu ya. Maka itu butuh latihan itu. Butuh latihan. Lah kalau kita tidak latihan dari sekarang mau sampai kapan?
kita dipanggil-panggil ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, dan itu Allah adalah bukti Allah itu memperhatikan kita. Ya, kalau kita nggak latihan dari sekarang merasa dipanggil oleh Allah lewat panggilan itu, maka mau sampai kapan? Nah, itu ya. Maka untuk bisa menikmati panggilan itu kita butuh latihan. Nah, sekarang nih Ramadan nih, ya, kesempatan waktu yang penting untuk latihan. Begitu membaca ya ayyuhalladzina amanu, coba ya kita berusaha menghadirkan alasan untuk bisa menikmati bahwa kita itu sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu." Jika kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hai orang beriman," maka fa asghi lahu sam'ak, maka pasang baik-baik telinga kamu, pasang baik-baik pendengaran kamu. Kenapa? Fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Ya, karena sesungguhnya setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada kebaikan yang kamu diperintahkan untuk mengerjakannya, dan ada keburukan yang kamu diperintahkan untuk meninggalkannya. Nah, itu ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, pasang baik-baik telinga kamu. Kenapa? Karena setelah itu ada kebaikan-kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadamu. Maka merasa gitu ya, merasa ngobrol berdialog dengan Allah saat membaca Al-Qur'an itu harus kita latih. Ya, merasa dipanggil oleh Allah saat kita membaca ya ayyuhalladzina amanu itu harus kita latih, ya. Dan begitu kita terbiasa begitu itu, kita latih diri kita, ya, dan bahkan kita gerakkan hati kita untuk berinteraksi dengan panggilan-panggilan itu, maka ujungnya adalah kita akan mampu merasakan panggilan-panggilan Allah saat kita membaca panggilan tersebut. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq, ya, Al-Imam Ja'far Shadiq ketika beliau mengatakan ajibtu liman khafa walam yafza' ila qaulillahi subhanahu hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku heran terhadap orang yang takut tapi dia tidak memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia tidak memperbanyak kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Ini yang ingin saya sampaikan. Fa inni sami'tullah aqibaha yaqul. Karena aku mendengar Allah setelah hasbunallah wa ni'mal wakil itu Allah berkata, fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka rasa takut yang menghantui itu kemudian berubah menjadi kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh orang beriman. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah kalimat Ja'far Shadiq yang mengatakan karena sesungguhnya aku mendengar Allah berkata setelah hamba itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, apa? Maka keburukan-keburukan yang menghantui mereka berubah menjadi kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan. Jadi kalimatnya karena aku mendengar itu, ya. Padahal kalau kita kan lihat tuh ada Allah Subhanahu wa taala berfirman hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, baca ayat setelahnya. Nah, kalau kita kan gitu. Ayat setelahnya Allah berfirman fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su dan seterusnya. Kalau kita kan bahasanya gitu. Setelah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, baca ayat setelahnya. Allah mengubah rasa takut itu menjadi kenikmatan. Nah, kita bahasa kita. Kalau Ja'far Shadiq karena beliau punya riyadhatun nufus, punya olah jiwa, ya, terbiasa melibatkan jiwa, menggerakkan hati saat berinteraksi dengan Al-Quran, maka beliau mengatakan karena setelah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil dalam Al-Quran, aku mendengar Allah berfirman.
Itu butuh latihan tuh, ya. Itu butuh latihan dan Ramadan ini karena kita punya banyak waktu kosong untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, harapannya Ramadan ini kita latihan tuh, ya. Latihan untuk mencari alasan agar kita mendapatkan kenikmatan dipanggil oleh Allah. Nah, itu. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan buka panggilan pertama. Panggilan pertama, panggilan Allah pertama untuk orang beriman di dalam Al-Qur'an. Kalau kita runut dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, maka kita akan mendapati bahwa ya ayyuhalladzina amanu pertama ya di dalam Al-Qur'an ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina. Janganlah kalian katakan ra'ina. Ya, dengarkanlah kami. Itu artinya demikian itu. Janganlah kalian berkata kepada Nabi Muhammad, dengarkanlah kami, ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Tapi katakanlah kepada Nabi, lihatlah kami wahai Rasulullah dan dengarkanlah kami. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang kafir ada azab yang pedih. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini panggilan iman pertama kali dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 104. Yang memegang mushaf bisa dibuka mushafnya. Kita coba gali bersama, kita tadabburi bersama sehingga kita mendapatkan panduan-panduan di balik panggilan keimanan pertama ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik sekali ketika panggilan iman pertama di dalam Al-Qur'an itu temanya adalah adab kepada Nabi. Ya, karena ayat ini ayat yang meminta sahabat kalau berkata kepada Nabi, kalian jangan mengatakan ra'ina. Tapi kalau berbicara kepada Nabi, kalian pengen didengar oleh Nabi, katakan unzurna wasma'u. Ya, itu ya. Jadi ini adab berbicara dengan Nabi sebenarnya. Dan ayat ini turun ada sebab turunnya, ada latar belakang sejarah ya yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Di mana orang-orang Yahudi, ya, lagi-lagi kerjaan orang Yahudi karena ini surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat transisi antara Mekah dengan Madinah, gitu ya. Jadi ini adalah termasuk surat-surat yang awal turun di kota Madinah, termasuk surat yang awal-awal turun di kota Madinah. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah itu sudah mulai berbicara tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, bicara tentang khalifah. Kemudian bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang kekuasaan, bicara tentang perjalanan untuk mencari untuk mencari wilayah, sebagaimana dicontohkan Bani Israel yang melakukan eksodus dari Mesir menuju ke Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan seterusnya. Ya itu ya, karena memang Madinah adalah periode untuk itu. Nah, orang-orang Yahudi di kota Madinah itu yang berkenaan dengan turunnya ayat ini, orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan mereka mengumpat Rasulullah SAW. Ya, mereka menertawakan Nabi dari belakang. Mereka mengejek Nabi dengan berbisik-bisik sesama mereka. Akhirnya mereka mengetahui ada satu kata, yang kata itu di dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani, itu maknanya tidak baik, tapi dalam bahasa Arab maknanya normal, baik.
ya, dan kata itu adalah kata ra'ina. Ra'ina dalam bahasa Arab artinya adalah dengarkan kami, ya, atau pasang baik-baik pendengaranmu. Bahasa singkatnya dengarkan kami. Tapi di dalam bahasa Yahudi kata ra'ina itu punya dua arti. Arti yang pertama adalah dengarkan kami wahai orang tuli, itu ra'ina. Jadi ra'ina itu permintaan untuk mendengarkan kepada orang yang orang itu tuli. Nah, gitu ya. Yang kedua, kata ra'ina di dalam bahasa Yahudi itu maknanya adalah ahmak, orang bodoh. Ra'ina itu artinya adalah wahai orang bodoh. Nah, itu ya. Jadi itu kalimat untuk menyebut seseorang itu bodoh. Ya. Ada dua makna dalam bahasa Yahudi terkait dengan kata ra'ina. Tapi orang-orang Yahudi ngerti ra'ina itu kalau dalam bahasa Arab dipakai oleh orang-orang Asar, orang-orang Quraisy, itu maknanya perhatikan kami, dengarkan kami. Maka mereka ingin membiasakan. Mereka ingin membiasakan kalimat ini dipakai oleh umat muslim di kota Madinah. Bayangkan ya. Jadi mereka punya rencana dan mereka bahkan hal-hal yang sangat kecil pun mereka perhatikan. Hanya urusan kata itu sangat mereka perhatikan. Kalau dalam bahasa sastra Arab sih namanya tauriyah. Tauriyah itu menyampaikan sebuah kalimat. Kalimat itu punya dua makna atau lebih. Pendengar memahaminya makna dekat. Adapun yang menyampaikan itu memahaminya makna jauh. Jadi ketika orang Yahudi mengatakan, "Ya Rasulullah ra'ina," maka Rasulullah, para sahabat memahaminya apa? Perhatikan kami. Tapi orang-orang Yahudi memahaminya apa? Memahaminya adalah menginginkannya adalah wahai orang yang bodoh, wahai orang yang tuli, gitu itu. Akhirnya apa? Akhirnya begitu mereka ingin kalimat ini tren di kalangan para sahabat, suatu ketika Rifa'ah bin Zaid, orang Yahudi, ketemu dengan Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah ra'ina," dan seterusnya. Maka para sahabat memahami bahwa orang Yahudi itu kan ahli kitab. Mereka punya sejarah panjang berinteraksi dengan nabi-nabi. Mereka punya banyak nabi-nabi, ya, dan banyak nabi-nabi yang Allah utus dari kalangan mereka. Maka para sahabat hari itu melihat mungkin, ya, ungkapan untuk mengagungkan Nabi itu begini ini, ya, gitulah. Jadi kalau kita minta Nabi Muhammad agar memperhatikan kita, yang harus kita ucapkan adalah ra'ina, sebagaimana yang disampaikan Yahudi kepada Rasulullah. Ya, kenapa? Karena jangan-jangan Yahudi ini, ya, karena Yahudi ini ngerti bagaimana dulu nenek moyang mereka itu berdialog dengan para nabi. Ya, itu. Maka para sahabat menganggap apa yang disampaikan oleh Rifa'ah bin Zaid itu adalah perkataan untuk mengagungkan seorang nabi. Begitu dia pulang, akhirnya apa yang disampaikan oleh Rifa'ah bin Zaid ini menjadi kebiasaan para sahabat. Kalau Rasulullah SAW baru saja mendapatkan wahyu dari Jibril, kemudian Nabi membacakan wahyu itu kepada para sahabat. Ya, Nabi bacakan wahyu itu kepada para sahabat. Kemudian ada sahabat yang ingin menyimak wahyu itu lebih detail, gitu contohnya. Rasulullah menyampaikan, ya. Kemudian ada sahabat yang ingin kalimat itu diulang, ingin ayat itu diulang, ya. Atau sahabat itu ingin Rasulullah SAW berhenti di titik itu, belum melanjutkan dulu ayatnya, berhenti dulu supaya sahabat bisa mencerna. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah ra'ina, ra'ina, ra'ina," dan seterusnya. Ya, wahai Rasulullah pelan, gitu ya. Maknanya dengarkan kami, ya. Dengarkan kami itu artinya bisa berhentilah dulu, jangan dilanjutkan ayatnya, karena kami ingin memahaminya, karena kami ingin menghafalnya, karena kami ingin menghayatinya. Setelah itu lanjutkan lagi. Itu menggunakan kata ra'ina, ya, menggunakan kata ra'ina. Akhirnya apa? Kalimat ra'ina tren di kalangan para sahabat. Tren di kalangan para sahabat.
Dan begitu tren di kalangan para sahabat, maka orang-orang Yahudi mengatakan, dulu kami itu kalau mau mencaci maki Muhammad, kami mencaci makinya sembunyi-sembunyi. Sekarang waktunya kita mencaci maki Muhammad terang-terangan. Akhirnya apa? Mereka kalau ketemu Nabi, ya Rasulullah ra'ina, ya Rasulullah ra'ina, ya Rasulullah ra'ina, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi mereka setelah mengatakan ra'ina, mereka tertawa. Dan mereka bisik-bisik dengan teman-teman mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu, mereka bisik-bisik, mereka tertawa, diketahui oleh sahabat mulia Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini anak muda, ya, meninggal di usia 36 tahun, dan ketika meninggal dunia, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berguncang. Sa'ad bin Mu'ad melihat orang-orang Yahudi tiap kali habis ngomong ra'ina, mereka ketawa. Ada apa sebenarnya dengan kalimat ini? Akhirnya dikaji oleh Sa'ad bin Mu'ad, dan ternyata Sa'ad bin Mu'ad mendapati bahwa ini adalah kalimat cacian sebenarnya. Sehingga ketika mereka mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad ra'ina, itu tujuannya bukanlah perhatikan kami, tapi tujuannya adalah ingin mencaci maki Nabi, bahwa engkau adalah orang tuli, bahwa engkau adalah orang bodoh. Ya, maka hal itu pun kemudian disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'ad, ditegur itu Yahudi. Ya, kalau aku mendengarkanmu sekali lagi mengucapkan yang demikian itu kepada Rasulullah, maka aku akan penggal lehermu. Itu kata Sa'ad bin Mu'ad begitu itu. Maka orang Yahudi itu mengatakan, nah, bukankah teman-temanmu juga sudah biasa melakukan itu pada Muhammad? Nah, tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 104 ini. Wah, ya, ra'ina. Jadi ini ayat berbicara tentang adab kepada Nabi. Bayangkan, Masya Allah. Ya, pertama kali orang beriman dipanggil di dalam Al-Quran. Pertama kali orang beriman dipanggil di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 104. Dan pertama kali itu juga orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menjaga adab kepada Rasulullah SAW. Nah, itu ya, untuk menjaga adab kepada Nabi. Ya, sehingga kita mendapati bagaimana kemudian nanti para sahabat radhiyallahu anhum itu, Masya Allah, para sahabat itu sangat menjaga adab mereka kepada Nabi SAW. Ya, bagaimana kemudian para sahabat, ya, ketika manggil Nabi selalu memanggil dengan kalimat ya Rasulullah. Ya, para sahabat ketika ketika bertanya kepada Nabi, maka bertanyanya juga dengan penuh santun, penuh hikmat, kan gitu. Dan itu kita bisa komparasi itu, ya. Kita bisa komparasi antara sahabat Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam ataupun sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Maka kita akan mendapati bagaimana kemudian sahabat-sahabat Nabi itu memiliki adab yang sangat luar biasa dibanding umatnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ya, lihat ketika umatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, di dalam Al-Quran, ketika mereka berbicara dengan Nabi Musa, maka kelihatan dari cara mereka memanggil Nabi Musa saja kelihatan. Mereka panggil Nabi Musa dengan panggilan ya Musa. Gitu ya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Dan ketika kalian berkata, hai Musa, kami tidak mau beriman kepadamu sampai apa? Sampai kami benar-benar bisa melihat Allah dengan kedua mata kami. Itu. Bayangkan, itu Bani Israel kepada nabinya, manggil nabinya dengan panggilan begitu itu. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami enggak sabar kalau tiap hari menunya cuma satu begini ini, cuma manna dan salwa begini ini, maka mintalah kepada Allah," dan seterusnya. Lihat cara mereka memanggil Nabi Musa, ya, adalah panggilan yang tidak menunjukkan mereka beradab terhadap nabinya. Nabi Hawariyun kan juga sama. Begitu memanggil Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, hal yastati'u rabbuka
Apakah Tuhanmu bisa menurunkan ma'idatan minas sama, menurunkan hidangan dari langit, ya, yang itu akan menjadi hari raya untuk kami, gitu ya. Hari raya pertama kali dan terakhir kami, dan seterusnya. Jadi karena para sahabat itu sangat kuat sekali dididik oleh Allah untuk memiliki adab dan santun terhadap nabinya. Makanya apa? Makanya para sahabat memiliki kualitas yang luar biasa di atas umatnya Nabi Musa dan juga umatnya Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, itu ya. Belum lagi contohnya bagaimana kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka sedang ada di masjid Nabi, sedang ada di masjid, kemudian Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka, dan bahkan ketika itu Rasulullah SAW baru mendapatkan hadiah, gitu ya, baru mendapatkan hadiah berupa kain yang Nabi gunakan sebagai selendang, dan terkadang juga beliau gunakan sebagai sorban. Maka begitu kain itu beliau kalungkan di leher, maka terlihat sekali wajah senangnya Rasulullah SAW. Tapi tidak lama kemudian ada salah seorang sahabat yang yang meminta kepada Rasulullah kain itu. Ya, kemudian Rasulullah SAW memberikan kain itu kepada para sahabat. Lihat reaksi semua sahabat. Semua sahabat memiliki satu reaksi yang sama, apa? Menganggap bahwa sahabat yang meminta selendangnya Rasulullah itu kurang beradab. Nah, gitu ya. Kemudian langsung mereka mencecar, kan? Mencecar sahabat yang minta selendang tadi itu. Kamu itu nggak ngerti kalau Rasulullah itu wajahnya aja menunjukkan beliau senang banget kok. Nah, gitu ya. Sama apa? Sama selendang yang baru saja beliau dapat, kok sudah kamu minta. Nah, gitu. Maka sahabat yang minta tadi menyampaikan alasan bahwa dia melakukan itu bukan karena kurang ajar, gitu ya, tapi dia ingin menjadikan itu sebagai apa? Sebagai hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai barang yang paling berharga karena merupakan pemberian Nabi. Dan dalam riwayat lain disebutkan sahabat itu pengen menjadikan itu sebagai kafannya ketika dia nanti mati. Ya, itu ya. Lain halnya kalau kita bandingkan dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, contohnya bagaimana adabnya kepada nabinya. Itu ya. Kita dapati Nabi Musa itu kan pernah dituduh oleh kaumnya membunuh Nabi Harun, kakaknya. Jadi, Nabi Musa itu punya kakak namanya Harun. Harun jadi nabi, Nabi Musa juga nabi. Suatu ketika ceritanya Nabi Musa, Nabi Harun itu jalan dengan kedua anaknya Nabi Harun. Jadi jalannya berempat. Nabi Harun, Nabi Musa, dan kedua anaknya Nabi Harun. Ya, namanya adalah Sabar dan Musbir. Ya, begitu berjalan maka Nabi Harun alaihissalam istirahat. Ya, Nabi Harun alaihissalam istirahat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bermain-main dengan kedua keponakannya, ya, dengan kedua anak Nabi Harun alaihissalam. Begitu main-main, selesai main-main, Nabi Musa alaihissalam dan kedua keponakannya itu mendatangi Nabi Harun, membangunkan untuk diajak melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata Nabi Harun alaihissalam telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel? Orang-orang Bani Israel menuduh bahwa Nabi Musa yang telah membunuh Nabi Harun. Bayangkan, masyarakat sampai nuduh nabinya begitu itu. Ya, karena kurang adab. Ya, kurang adab. Akhirnya apa? Akhirnya ya nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan cara apa? Nabi Musa nanti ngajak 70 sahabat terbaiknya. Ya, dalam Quran surat Al-A'raf, dan Musa memilih 70 orang terbaik dari kaumnya. Diajak kemana? Diajak ke Sinai. Untuk apa? Untuk bertanya kepada Allah tentang siapa yang membunuh Harun alaihissalam. Ya, begitu sampai tempat, bayangkan 70 sahabat Nabi Musa itu tiba-tiba berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, inna lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Bayangkan, itu 70 orang terbaik.
mengatakan, "Hei Musa, kami tidak mau beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan kedua mata kami." Antum bayangkan, itu adalah orang terbaiknya Nabi Musa. Orang terbaiknya Nabi Musa sampai berani mengatakan kalimat seperti itu. Ya, itu kan kalimat bahaya itu. Tidak mau beriman sampai kami bisa melihat Allah. Ya. Lalu apa yang Allah lakukan? Fa akhadhatkumus sa'iqah. Akhirnya mereka disambar petir, mati semuanya. Ya, begitu mereka semuanya mati, maka Nabi Musa alaihissalam ngasih syafaat kepada mereka. Nabi Musa meminta kepada Allah, "Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna." Ya Allah, apakah Engkau binasakan kami gara-gara kesalahan sebagian dari kami, kebodohan sebagian dari kami. Ya, itu ya. Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, mereka ini 70 orang terbaikku loh. Kalau mereka semuanya mati, terus nanti yang akan melanjutkan dakwahku, yang akan membantuku dan seterusnya siapa?" Ya, itu ya. Karena Nabi Musa meminta-minta kepada Allah, mereka ini 70 orang terbaikku dan seterusnya. Maka apa yang Allah lakukan? "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Setelah disambar petir mati semuanya, karena permintaan Nabi Musa, Allah hidupkan 70-70-nya itu. Allah hidupkan lagi itu. Ya, Allah hidupkan lagi. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah, lihat, itu kalimat orang-orang terbaiknya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, sedemikian itu. Dan kita tidak pernah mendapati kalimat yang sama keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Mereka tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang demikian. Itu. Jadi Masya Allah. Dan bahkan kita bisa bisa ingat ulang tuh bagaimana ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Nabi menyampaikan itu kepada kaumnya, lalu orang-orang yang baru saja masuk Islam meragukan peristiwa Isra Mi'raj, kemudian bertanya kepada Abu Bakar. Lihat jawaban Abu Bakar apa? Abu Bakar mengatakan, kalau yang menyampaikan itu adalah Rasulullah, ya, maka aku percaya. Gitu ya. Tidak ada yang mustahil bagi beliau. Jadi tidak ada yang menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang keji, sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang Bani Israel kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan bukan hanya kalau babnya bab panggilan mah mungkin itu kecil ya, masih remeh, walaupun walaupun juga menunjukkan kurang santunan, gitu ya. Kalau babnya menuduh Nabi mungkin bagi Bani Israel belum seberapa. Tapi Quran menyampaikan kepada kita bahwa mereka punya kebiasaan apa? Punya kebiasaan wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu kan ada rencana akan mereka bunuh juga. Ya. Ada rencana akan mereka bunuh juga. Kemudian Nabi Zakaria mereka bunuh, ya. Kemudian Yusha bin Nun juga akan mereka bunuh. Kemudian Nabi Yahya mereka bunuh. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan mereka bunuh. Lihat. Ya. Jadi ini babnya adalah bab adab terhadap Nabi. Ya, yang Quran panggil pertama kali orang beriman, dan itu nanti yang akan menjadi mizah, yang akan menjadi keistimewaan yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Di mana umat Nabi Muhammad itu punya adab yang sangat tinggi terhadap nabinya. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kaitannya dengan ta'zim, ya, tentang dengan menjaga adab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memerintahkan agar orang beriman menjaga adabnya kepada Nabi, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh kepada orang beriman bagaimana menjaga adab kepada Nabi. Ini menarik.
ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang beriman untuk menjaga adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada orang beriman bagaimana menjaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kita dapati, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi dalam urusan panggilan. Ya, dalam Al-Qur'an kita tidak pernah mendapati ada panggilan untuk Muhammad secara langsung, kecuali ada embel-embel Rasulullah, kecuali ada embel-embel Nabi. Ya, gitu ya. Quran surat Al-Maidah ayat 41. Ketika Allah ingin memanggil Nabi Muhammad, Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufur. Wahai sang rasul, janganlah engkau merasa sedih atas perilaku orang-orang yang cepat dalam kembali pada kekufuran. Ya, ya. Quran surat Al-Maidah 67. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul. Ayat ya. Al-Anfal ayat 64, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah bagimu Allah dan cukuplah bagimu pengikut dari orang-orang yang beriman. Ya, surat At-Taubah 73 Allah panggil nabi, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin. Wahai nabi. Ya, Al-Ahzab 45 Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya ayyuhan nabi. Ya. Jadi itu panggilan-panggilan yang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendapati begitu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah berdialog dengan Nabi Yahya, bagaimana Allah berdialog dengan Nabi Isa, bagaimana Allah berdialog dengan Nabi Zakaria. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil nama mereka secara langsung. Quran surat Maryam ayat 12 Allah berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya. Begitu Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi. Quran surat Al-Maidah ayat 116 Allah berfirman, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa putranya Maryam. Dan ketika Allah berkata berdialog dengan Nabi Muhammad, Allah mengatakan ya ayyuhar rasul. Surat Maryam ayat 7, ketika Allah berkata kepada Nabi Zakaria, Allah mengatakan ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hei Zakaria, sesungguhnya kami memberikan berita gembira kepadamu dan tentang lahirnya seorang laki-laki yang namanya adalah Yahya. Lihat. Tapi begitu Allah berdialog dengan Nabi Muhammad, yang Allah panggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, dan seterusnya. Baik, ini satu kemuliaan, satu keagungan yang luar biasa. Dan kaitannya dengan adab kepada Nabi, ternyata nanti kita juga akan mendapati dari 89 panggilan, itu ada panggilan-panggilan yang lain yang juga memerintahkan muslimin untuk menjaga adabnya terhadap Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya panggilan pertama, ternyata nanti akan ditegaskan dengan panggilan-panggilan berikutnya. Ya, jadi 89 panggilan Allah terhadap orang beriman, ya, yang diawali dengan panggilan untuk menjaga adab terhadap Nabi. Ternyata nanti di panggilan-panggilan berikutnya Allah menegaskan agar orang beriman tetap menjaga adabnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di panggilan yang ke-63. Ya, panggilan 63 itu surat Al-Ahzab ayat 53. Surat Al-Ahzab ayat 53 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi illa ayyudzana lakum, kecuali setelah kalian diizinkan untuk masuk. Ya. Ila ta'amin ghaira nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu. Ya. Kecuali jika kalian diizinkan untuk masuk mengambil makanan
tanpa memperhatikan, gitu ya, tanpa menunggu waktu masak makanannya itu. Wa idza du'itum fadkhulu, tapi kalau kalian dipanggil untuk masuk walaupun makanannya belum matang, maka masuklah. Fa idza ta'imtum, kalau kalian makan, fantashiru, ya. Maka keluarlah, kalau kalian selesai makan, segeralah keluar. Wala musta'nitsina li hadits, dan janganlah kalian memperpanjang percakapan, obrolan di dalam rumah Nabi ketika kalian sedang makan. Kenapa? Karena yang demikian itu mengganggu perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi malu kepada kalian, tapi Allah tidak malu kepada kalian. Baik, ini panggilan ke-63, surat Al-Ahzab ayat 53. Ini panggilan iman yang ke-63. Dan ini juga masih membahas tentang adab kepada Nabi. Jadi Allah memerintahkan sahabat, kalian kalau masuk rumahnya Nabi, ya, masuk rumahnya Nabi, maka janganlah kalian masuk kecuali kalian telah diizinkan untuk masuk. Ya, untuk makan makanan yang ada di dalamnya. Ini sebenarnya ayat ini berbicara tentang walimah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bintu Jahash. Ketika Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahash, maka Rasulullah SAW mengadakan walimah. Sahabat makan di rumah Nabi, diundang di rumah Nabi. Maka begitu mereka makan, ada sebagian sahabat selesai makan pulang. Ya. Dan ada sahabat yang selesai makan, dia tetap ngobrol di dalam rumah Nabi, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW ingin meminta sahabat itu keluar, tapi beliau malu. Ya. Tapi kalau sahabat itu tetap di dalam rumahnya, beliau merasa terganggu. Lihat, karena beliau manusia, ya, juga ingin istirahat karena baru saja menikah. Itu. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya ditemani oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu keluar rumah, menuju ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah cukup lama. Setelah itu Rasulullah keluar dari rumahnya Aisyah menuju rumah Zainab. Tapi begitu sampai sana ternyata sahabat itu masih ngobrol di dalam rumah itu. Ya, masih ngobrol di rumah itu. Akhirnya Rasulullah SAW keluar lagi ke rumah Aisyah dan disusul oleh Anas bin Malik juga keluar ke sana. Ya, tidak begitu lama maka Rasulullah SAW balik ke rumah dan masih mendapati orang itu masih ngobrol. Lalu Nabi keluar lagi dan tidak lama kemudian balik. Lalu apa? Lalu Nabi mendapati sahabat tadi sudah pergi, sudah keluar rumah, tapi untuk yang ketiga kali. Ya. Begitu sahabat itu keluar, orang-orang itu keluar, maka Rasulullah SAW langsung menutup sekat di dalam rumahnya dengan tirai, dengan kain. Apa tujuannya? Ini adalah ayat Al-Ahzab ayat 53 ini, ayat yang berbicara tentang hijab, ya, yang dirindukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena saking banyaknya sahabat-sahabat yang keluar masuk rumahnya Nabi, dan di dalam rumah Nabi tidak ada hijabnya, tidak ada tirainya, ya, tidak ada sutrohnya. Maka Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya banyak sekali yang masuk ke dalam rumahmu dan kita tidak tahu ada orang yang baik, ada orang yang hatinya berpenyakit syahwat yang masuk ke dalam rumahmu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengatur hijab, penutup tirai, ya, maka tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Nah, ini juga berbicara tentang adab pada Nabi. Nanti juga panggilan yang ke-64. Panggilan yang ke-64 itu Al-Ahzab 56. Itu juga bicara tentang kemuliaan Nabi. Ya, gitu ya, tentang kemuliaan Nabi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Karena nabi kalian itu adalah nabi yang agung, nabi kalian adalah nabi yang mulia, nabi kalian itu adalah nabi yang istimewa, maka Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada nabi kalian, maka wahai orang-orang beriman, sampaikanlah salawat dan salam untuk nabi kalian. Nah, itu ya. Ini juga ta'zim kepada Nabi. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang kerjaannya adalah bertebaran ke muka bumi. Dan malaikat-malaikat itu
ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan berita kepada Nabi kalau ada umatnya di penjuru bumi manapun yang membaca salawat untuk Nabi. Nah, gitu ya. Saking mulianya Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat 10 kali lipat kepada siapapun orang yang bersalawat kepada Nabi. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa membaca salawat kepadaku sekali, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali untuk salawatnya sekali kepadaku. Insyaallah. Ya, dan bahkan Rasulullah SAW bersabda, aktsirus salata alayya, perbanyaklah salawat kepadaku, fa innallaha wakkala bi malakan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus satu orang malaikat, ya, yaqumu 'inda qabri, yang senantiasa berdiri di atas kuburku, dan malaikat itu akan berkata kepadaku ketika ada umatku yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku, maka malaikat itu akan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan saat ini membaca salawat untukmu. Insyaallah. Maka para ulama mengatakan, malaikat itu mengabarkan kepada Nabi, sesungguhnya fulan bin fulan. Para ulama mengatakan, sesungguhnya kita bersalawat kepada Nabi adalah bentuk bakti kita kepada orang tua kita, karena malaikat ketika kita bersalawat kepada Nabi, malaikat menyebut nama kita dan menyebut nama orang tua kita. Ya, fulan bin fulan. Maka kalau kita ingin bakti kepada orang tua kita, di antara cara yang kita lakukan adalah memperbanyak salawat kepada Nabi, karena dengan begitu nama orang tua kita akan sering disebut oleh malaikat di hadapan Nabi, karena nama kita dinisbatkan kepada nama orang tua kita. Jadi ini babnya juga bab ta'zim kepada Nabi, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu panggilan iman, panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang ke-65. Nanti dikuatkan lagi ya ayyuhalladzina amanu yang ke-69. Ya. Itu juga babnya bab tentang menjaga adab terhadap Nabi. Apa? Surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini Allah panggil orang beriman, dan Allah perintahkan orang beriman untuk menjaga adabnya kepada Nabi. Jangan mendahului Nabi. Ya, jangan mendahului Allah, jangan mendahului Nabi. Kaitannya dengan ayat ini, maka Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, atau kita sering menyebutnya dengan tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan beberapa riwayat yang berkenaan dengan ayat 1 dari surat Al-Hujurat, ya. Apa yang menjadi sebab turunnya ayat ini? Kok ada larangan jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya? Berarti ada peristiwa di mana para sahabat itu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan Al-Imam Al-Baghawi menyampaikan sebuah riwayat tentang para sahabat radhiyallahu anhum yang menyembelih binatang kurban mereka ketika Idul Adha sebelum sholat ditunaikan. Jadi pagi hari mereka sudah menyembelih sesembelihan, sudah menyembelih korban mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih korban setelah sholat. Kan gitu ya, setelah sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang sahabat-sahabat yang sudah menyembelih kurban sebelum sholat untuk mengulang lagi kalau mereka punya, ya, mengulang berkorban lagi dengan menyembelihnya setelah sholat. Karena apa? Karena domba yang mereka sembelih sebelum sholat itu sama nilainya dengan daging-daging yang lain, tidak ada nilai ibadahnya. Nah, karena itulah maka Allah turunkan Al-Hujurat ayat 1, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu babnya bab adab lagi. Ya, babnya bab adab lagi. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ini sebenarnya obrolan antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma. Di mana ketika datang rombongan dari Tamim, ya, maka Abu Bakar mengatakan, perintahkanlah
perintahkanlah salah seorang sahabat untuk menyambutnya. Umar mengatakan, Abu Bakar kalau nggak salah menyebut nama Kokok, perintahkanlah Kokok untuk menyambutnya. Umar mengatakan, perintahkanlah Aqra bin Habis untuk menyambutnya. Kan itu ya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Abu Bakar sama Umar berbeda nama tentang siapa yang akan menyambut itu, ya, berbeda nama tentang siapa yang akan menyambut itu, maka kemudian mereka menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, jangan mendahului Allah dan Rasulnya bahkan dalam urusan yang seperti itu. Nah, kita pun juga sama hari ini dalam segala hal. Luas sekali begitu ya. Oke, sudah tersambung Ustaz? Oh, putus. Beberapa detik. Ya. Masih nunggu di studio Pak. Masih terus ada kok. Masih tersambung Ustaz? Sudah tersambung? Baik, Ustaz, insyaallah. Ya, silakan Ustaz dilanjutkan mungkin. Oh ya, baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hujurat ayat 1, dan itu adalah panggilan Allah kepada orang yang beriman ke-69. Itu juga berbicara tentang etika, adab kepada Nabi untuk tidak mendahului Nabi. Nah, kita itu hari ini banyak dikasih panduan oleh Nabi, panduan dalam berkeluarga, panduan dalam mendidik anak, panduan dalam segala hal. Tapi terkadang sebagian muslim hari ini lebih memilih panduan-panduan yang lain dibanding panduan-panduan yang sudah dibuat oleh Nabi. Dengan alasan apapun, panduan ini lebih ilmiah daripada panduannya Rasulullah, gitu contohnya. Maka jangan sampai seperti itu dalam segala hal. Kalau kita jadi jangan mendahului Allah dan Rasulnya itu bukan hanya dalam kasus seperti tadi itu. Sahabat nyembelih korban sebelum sholat, bukan hanya itu sebenarnya. Tapi ini maknanya adalah luas. Bahkan dalam urusan pendidikan anak. Kalau memang Nabi sudah menyampaikan panduannya, maka jangan cari panduan yang lain. Dalam hal ibadah, kalau Rasulullah sudah menyampaikan panduannya, jangan cari panduan yang lain. Dalam hal dalam hal bermuamalah, ketika Rasulullah SAW sudah menyampaikan panduan itu dengan sangat jelas, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul, janganlah cari panduan yang lain. Baik, itu panggilan yang ke-69, dan berikutnya juga Masya Allah ya, masih ada panggilan ke-70. Panggilan ke-70 itu surat Al-Hujurat ayat 2 itu. Yang itu pun juga berbicara tentang apa? Berbicara tentang adab kepada Nabi. Itu ya. Jadi tadi panggilan pertama itu ternyata dikokohkan gitu ya. Dikokohkan dengan panggilan ke-64, panggilan ke-65, panggilan ke-69, bahkan panggilan ke-70. Al-Hujurat ayat 2 itu tentang janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi itu. Ini kisah tentang Thabit bin Qais, suaranya gede. Maka begitu turun ayat ini, maka Thabit itu kan nangis. Pokoknya aku nggak mau keluar rumah sampai Nabi memaafkanku atau aku mati. Gitu ya. Kenapa? Ditanya oleh istrinya, ditanya oleh teman-temannya, maka Thabit mengatakan, karena suaraku itu gede, suaraku itu tinggi, dan Allah melarang agar suaraku, agar kita itu tidak meninggikan suara di atas suara Nabi. Sedangkan suara Nabi itu lemah lembut dan seterusnya. Gitulah. Maka aku khawatir termasuk orang yang berbuat dosa karena bersuara lebih tinggi di atas suara Nabi. Itu. Makanya nanti Nabi datang ke rumahnya menyampaikannya, enggak, bahkan kamu nanti akan menjadi ahli surga. Itu. Jadi ini bahkan ini hanya urusan suara loh ya. Ini bahkan hanya urusan suara. Ya. Urusan suara untuk tidak lebih tinggi dari suara Nabi. Masya Allah. Gitu ya. Dan
bahkan ancamannya antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Gara-gara kalian tidak menjaga adab kepada Nabi, maka bisa jadi amal-amal kalian itu hangus dan kalian tidak menyadari. Nah, gitu ya. Makanya ketika kita bahkan mengkaji sirah nabawiyah, ketika kita mengkaji biografi Rasulullah, maka pastikan ketika kita mengisahkan Rasulullah pun kita memilihkan kalimat-kalimat yang bagus, yang beradab saat kita menceritakan tentang fisik beliau, menceritakan tentang apa yang beliau timpa, dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi demikian itu. Karena orang yang tidak menjaga adab Nabi, ancamannya berat. Ancamannya adalah amalnya hangus dan dia tidak merasa. Nah, itu. Dan yang terakhir, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari 89 panggilan adalah panggilan ke-77. Yang mana panggilan ke-77 ini juga berbicara tentang adab dengan Rasulullah SAW. Ya, berbicara tentang adab dengan Rasulullah SAW. Yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 12, di mana Allah memerintahkan agar orang-orang beriman itu kalau mau mengajak bicara Nabi, maka mereka bersedekah lebih dulu. Ini sebenarnya ada case sebelumnya, di mana sahabat Nabi itu kan ada yang kaya, ada yang fuqara, ya, ada yang aghnia, ada yang fuqara, ada yang kaya, ada yang fakir. Lah orang-orang yang kaya itu, orang-orang kaya itu mendominasi obrolan dengan Nabi, ya, sehingga orang-orang fakir itu tidak punya waktu untuk berjalsah dengan Nabi, ya, untuk duduk dengan Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya Allah perintahkan, hei orang beriman. Ini sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang kaya yang mendominasi waktu untuk bicara dengan Nabi. Allah berkata, hei orang-orang beriman, ya, kalau kamu mau mengajak bicara Nabi, maka lakukan sedekah dulu. Nah, ini biar adil. Ya, sedekah dulu pada saudara-saudaramu yang fakir. Baru kamu ngobrol dengan Nabi. Nah, gitu. Jadi demikian itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai panggilan ke-77 itu pun juga masih mengukuhkan tentang adab berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum dikawal oleh wahyu untuk senantiasa menjaga adab dengan Nabi, sehingga kita ini adalah umat yang kita ini adalah umat yang terbaik, yang diantara ciri kebaikan umat ini adalah sangat ta'zim dan sangat memuliakan Rasulullah SAW, yang sikap ta'zim itu tidak sebesar umat Nabi Muhammad dimiliki oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran mahal kepada kita, sehingga kita jadi memuliakan Rasulullah SAW dalam semua hal, gitu ya. Dan bahkan ketika hari ini beliau sudah meninggal dunia, kita memuliakan sabda-sabdanya, kita memuliakan sunnah-sunnahnya, kita memuliakan bagaimana kita berinteraksi dengan kitab-kitab yang mencatat sabda-sabdanya, kan begitu ya. Dan bahkan kita juga memuliakan sekecil apapun itu hadis, gitu ya, karena bukan masalah besar kecilnya hadis, tapi dulu yang menyampaikan ini adalah Rasulullah SAW, sehingga kita merasa seolah-olah hadis ini hari ini pun juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sama seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau di kota Madinah menjadi mufti di sana. Sampai kemudian ada ungkapan la yufti wal malik fil Madinah, tidak ada yang boleh berfatwa di kota Madinah selama ada Imam Malik di kota Madinah. Maka ada satu hal yang sangat unik yang dikisahkan oleh para ulama terkait dengan kebiasaan Imam Malik, di mana ketika beliau ada orang yang datang ke rumah dan ingin bertanya tentang ilmu,
maka Imam Malik bertanya kepada orang yang akan bertanya itu, kamu mau bertanya tentang fikih atau kamu mau bertanya tentang hadis? Kalau orang itu mau bertanya tentang hadis, maka Imam Malik akan mandi dan menggunakan baju bagusnya. Ya, gitu ya. Kalau bertanya tentang fikih, tentang ilmu, maka Imam Malik akan pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu, lalu menjawab pertanyaan orang tersebut. Kenapa ketika Imam Malik melakukan yang demikian itu ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau melakukan yang demikian itu? Maka beliau mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya hadis-hadis yang beliau sampaikan itu adalah dulu kalam-kalam agung, sabda-sabda mulia yang keluar dari lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Malik rahimahullah, bahkan ketika beliau menyampaikan ilmu di Masjid Nabawi, ya, dan ketika beliau ingin menyampaikan qala Rasulullah, maka beliau selalu menyampaikannya dengan ta'zim, karena tidak jauh dari tempat beliau menyampaikan adalah kubur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun itu, kita muliakan sunnah-sunnah Nabi, ya, dan lebih dari itu kita ittiba sunnah-sunnah Nabi. Karena sesungguhnya dalam memuliakan Nabi dan dalam ittiba terhadap sunnah Nabi ada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta pada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi, nanti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kebenaran murni, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.